Guys, kita berani nih ke sini. Yuk. Guys, aku mau lihat ya. Bye bye. Sore, Coach Kevin. Yeay. Gila. Seru Aduh. banget gue ngeliat lu ngelatih. Aduh, Terus langsung buka kacau kacamata ya. ngeri, Eh, gawat, by, gawat, by, gawat. by the way tumben lu main kesini. Iya, mau bawa Sila. Kan tadi kan kita udah video callan. Iya, Katanya gue pikir lu kan bakal males gitu kan. Enggak Anak-anak dong. sekarang, lu tahu kan anak-anak sekarang kayak gimana. Tapi gue gadget-gadgetan salut sama gitu ya. lu. Iya dong, kan Sila udah ikut basket, udah ikut piano. Gue tuh sekolah masih online gini, gue tuh masih kayaknya satu cabang olahraga lagi boleh nih gitu. Nah, gue inget Kevin Akbar berenang gitu, makanya gue ngeliat lu ngelatih seru banget. Tapi boleh lah gue culik bentar untuk ngasih basic buat Cila. Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Nanti aku berharap Cila juga kayak gini. Lo iya dong, gue juga maunya Enggak, belum tentu bapaknya basket, Iya anaknya basket, right? gue pernah bilang sama Cila nggak harus kayak Dudu, tapi Cila harus olahraga. Oh, baiklah. Iya kan? Sip, sip, sip. Konvensional. Ya. Vin, kalau usia yang awal sebenarnya buat belajar basic gitu umur berapa biasanya? Sebenarnya tergantung anaknya, keberaniannya satu. Kedua tuh kalau untuk bisa mendengarkan instruksi, itu biasanya 4 tahun kita 4 tahun? menyarankannya, ya. 4 tahun. Tapi kalau misalnya dia 3 tahun ternyata udah senang air dan Oh, apa, ya asal intinya satu, kalau ngajarin anak tuh harus fun. Terus udah kayak gitu dia juga nggak boleh sampai trauma atau ada pemaksaan gitu. Gitu. Ahlinya lah ya Kak Kevin ya kan sabar. By the way, Ya, dari ya. mulai perenang, I juga dari basic ngajarnya, jadi nggak langsung yang gede-gede. Iya, cuman kan gua kebayang kita kebayang anak umur 4 tahun deh. Itu moodnya gimana Iya. gitu kan, kita berarti kan lu kalau udah lulus Harus di dong. bidang itu berarti wah gila, berarti udah sabarnya udah oke banget gitu kan. Belum tentu juga Belum sih, tapi, tentu juga. tapi maksudnya karena tahu itu adalah suatu pekerjaan jasa yang memang menuntut Iya, untuk iya. kita sabar, karena yang dipegang anak kecil ya harus. Nah, berhubungan dengan belajar basic, gue minta tolong supaya mudah-mudahan lu sabar ngelatih Cila. Pasti kan ntar asisten coach lu juga turun tangan. Yang penting gue pengen Cila selain ada satu olahraga, satu cabang musik, satu lagi cabang olahraga. Mudah-mudahan dia bisa long term gitu. Ya, Ya. mudah-mudahan ya. Dia bisa. Pastilah, gue tuh sabar, lu boleh tanya anak-anak murid gue sabar banget. Tapi kok gue suara minta gue tolong tinggi. iya, cuman kok gue minta tolong sama lu kayak ya bisa, kok lu lemes gitu. Ya enggak Kenapa dong, sih? gue seneng. Gue minta bantuan loh. Gue justru Kita seneng, kenal karena apa? berapa? 22 tahun. Gue justru malah seneng Ya, nah. mau ngajarin Cila. Nah, muka itu yang gue pengen lihat dari tadi. Bukan cuman ya iya nggak apa-apa gue ngajarin. Lu Itu bisa aja. kayaknya lemes Lu terlalu gitu. sensitif, Sam. Oke. Ya udah kalau gitu lu masuk kolam, gua main-main air Gue di get ready pinggir. ya. Iya, Gue iya, get iya. ready. Soalnya di setiap kali kita ngelatih basic itu, baju seperti ini kayak profesional kita itu memang diharuskan, karena apa? Ini safety. Untuk kalau misalnya anak-anak merasa gamang atau merasa dia pengen tenggelam, dia bisa grab. Gitu. Jadi memang kenapa learn how to swim selalu harus pakai baju, karena itu untuk safety. Dan nggak di kolam dalam. Iya, nggak boleh di kolam dalam, karena paling nggak instrukturnya tuh bisa berdiri dan Oke. bisa jalan. Siap. Kita lakuinnya 3 kali, mulai dari pertama banget. Kalau pertama kali belajar berenang itu, oke, sepanjang mungkin. Bisa? Oke, 5 kali. Aku yang hitung ya. 5 bubble. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5,
5. Oke, good. Jessie berapa lagi? Jessie 2 lagi. Oke, good. Nah, sekarang aku mau ini pakai papan ya. Papan ini tau nggak buat apa? Papan ini buat kamu ngerasa aman awalnya, supaya nggak ngerasa gamang di air kayak mau turun ke bawah kayak mau tenggelam. Oke, jadi ini dipakai untuk support kamu punya latihan. Oke, jadi kamu pegangnya di bawah, ya, kakinya freestyle kick, and then sama kayak tadi harus pakai bubble. Jadi bubble dulu yang lama, baru boleh naik nafas. Oke, aku contohin ya. Oke. Kesana ya, pedalnya terserah, yang penting non-stop kick, and then bubble-nya juga non-stop. Oke? Nih, ya. Ready, go! Kalau satu lagi pengajaran untuk anak-anak supaya mereka juga nggak terlalu merasa tersiksa, karena kalau baru bisa itu suka kadang-kadang kalau dipaksa gitu panjang itu akan menjadi stres buat anaknya, ya kan? Jadi lebih bagus pendek-pendek. Jadi kita mempergunakan muscle memory untuk dia lebih sering ngulang lebih bagus dibanding dia disuruh panjang satu kali gitu. Jadi pengulangan tuh justru lebih bagus. Oke, kita ulang lagi. 5 kali bubble dulu di sini, baru boleh jalan. Oke. Udah 5. Good. Oke, sekarang jalan ke sana sama. Bubble-nya harus banyak sampai udah mau habis baru boleh nafas. Oke, ready? Go. Untuk istirahatnya supaya langsung nggak capek, coba bubble setiap kali sampai di situ bubble, setiap kali sampai di sana bubble. Jadi baru nyampe langsung 5 kali bubble. Itu langsung balik. Enggak langsung balik. Kenapa Kak Kevin harus tiap habis selesai harus bubble lagi supaya? Sebenarnya tuh itu supaya membantu mereka untuk biasanya kalau habis ngelakuin gerakan itu kan ngos-ngosan. Nah itu untuk mengatur nafas, membiasakan mengatur nafas supaya lebih chill gitu. Ready, go! Bubble langsung. Ya, bubble langsung. Gila. Sekarang aku mau cheek with bubble with hand. Putar tangannya satu. Hanya right hand. Mana? Tangan kanan, mana tangan kanan? Oke, hanya tangan kanan. Boleh aku contohin sebentar? Pinjem ya. Nih. Jadi hanya 3 kali aja sampai di sana ya. Pokoknya sampai kali. Oke? Kayak gini. Oke. Udah siap belum? Ready? Go. Oke, lastnya tangannya 1 atau 2? Tangannya 1 atau 2 yang terakhir. Oke, 2 kali ya. Nafasnya hanya right side, cuma di tangan kanan. Lihat, kanan nafas, kiri bubble. Brrr. Kanan nafas, kiri bubble. Oke, bisa? Ya, sampai aku suruh stop. Ready, go. Vin, kayaknya
lebih kalau anak-anak umur segini lebih seneng main daripada belajar. Tuh Pasti. gimana tuh ininya? Jadi kayak gini, masing-masing anak tuh kan ada fokusnya masing-masing. Iya. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak ada yang bete atau apa gitu, kadang-kadang kalau dia sendiri kan kita kadang-kadang megang anak tuh private tuh sendiri. Iya. Nah kalau dia udah mulai sedikit nggak fokus, sedikit bete, itu kita bawa main biasanya. Kamu mau apa? Mau loncat? Tapi Ya, kalau lu nyelam. bawa main nanti dia pikirannya, oh berarti gue udah les berenangnya udah selesai, gue main nih. Enggak, berdurasi dong Sen. Ah. Jadi maksudnya kalau ngajarin anak tuh biasanya oke, kita lakuin ini dulu, abis itu kita main 2 menit. Abis main kita lakuin lagi, abis itu kita main lagi gitu. Jadi tapi mainnya yang kita kasih apa sih namanya berbagai macam gitu, kayak misalnya ngambil koin di bawah, nyelam, tetap atau ada exercise-nya loncat. Iya, gitu. jadi mereka tetap fisik. Oke. Oh jadi tetap diajak main tapi tetap ada unsur exercise-nya. Iya dong. Biar mereka juga fun, dan durasi latihan anak yang kecil itu Berapa jam? biasanya itu 45 menit. Dan 1 jam itu kalau mereka mungkin berdua. Jadi memang nggak boleh terlalu lama. So guys, ayang plan loncat, hahaha. Jadi Dudu sama Tante Kevin harus loncat. Ayo kita temenin. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Aku mesti gimana? Pakai kepala dong. Oh ya, enggak lah. Backflip dong, backflip. Guys, kita berani nih kesini. Yuk. Nih guys, aku loncat ya. Bye bye. Guys, aku pengen loncat. Tapi selama lo masih jadi atlet nih kan, gue pengen tahu prestasi lo dari tahun berapa mulai, eventnya apa Aduh. aja, terus Kalau mulai sih ya kita kan semua kan karena dari bokap tuh kan selalu mulai dari kecil. Umur 3 tahun kita udah bisa berenang. Udah gitu mulai latihan tuh umur 5 tahun. Mulai ikut nasional tuh sekitar umur 7 tahun. 7. 7 tahun. Terus udah gitu mulai aku masuk pelatnas itu umur 13 tahun. Until aku mengundurkan dirinya umur 19. Udah retired lah berenangnya gitu ya. Terus kan langsung mencoba polo air, mencoba open water swimming gitu kan. Tiba-tiba sama Babe nih, oh iya oke, open water swimming. Ternyata open water swimmingnya 14 kilo dari pulau air sampai horizon. Dari pulau air sampai horizon. Terus udah gitu 14 berenangnya kilo. 7,5 jam, which is setelah selesai gue juara 2, abis pingsan, dehidrasi. Gue mau tahu itu kalau 7 jam itu ada supply atau terus berenang? Jadi gini, sebenarnya tuh kalau kita pelajarin sekarang itu tuh setiap kali beberapa jauh itu harus sudah ada supply. Nah kalau zaman dulu, kalau sekarang itu open water swimming itu udah dibuat kayak lintasan. Paham gua. Either kalau nggak segitiga, dia segi Iya, 4. iya. Nah kalau open water swimming zaman dulu, kita dibawa ke tengah laut, diturunin, terus langsung ke pinggir. Terus nyuplainya gimana? Ngikutin bendera. Nah supply-nya itu biasanya ada kano-kano di samping. Dia bawain like mineral water gitu ya, mineral water, telur rebus, tapi cuman nggak boleh megang aja gitu. Yang penting Jadi air, lu air, sambil air, gitu. ngapung, Ya, sambil minum ngambang dan gini, makan. sambil makan, sambil minum kalau lapar ya kan. Tapi kita Tapi cuma kenapa minum. telur? Telur kan protein. I know. Sama kuning-kuningnya. Iya, Oke, semuanya. oke. Zaman dulu tuh belum ada tuh yang namanya gel yang kayak sekarang Iya, gitu ya. iya. Terus zaman dulu tuh belum ada kayak elektrolit yang kita harus bawa memang di dalam gitu. Jadi lo semua bayangin 14 kilo, 7 jam, minum dan Tunggu loh. makan cuman ngambang ya. Thank you Vin udah ngisi konten vlog gua, dan gua emang kalau sama olahraga ya karena gue juga kan masih
olahraga dan masih sport entusias, masih kompetitif atlet. Ya. Jadi ya pastilah gua, lu, Akbar, ntar kita saling bantu, saling support selalu. Pastilah, haruslah. Dia mesti kompetitif, guys. Kalau saya udah mantan. Thank you, Vin. Thank you.